Dari udah masuk situ, semakin menguatkan apa mimpi apa untuk Menguatkan mimpi untuk menjadi dosen profesional, Mas. malah dosen Profesional, ingin kuliah lagi S2. tetap nggak mau jadi yang tadi hakim, jaksa itu udah lewat. udah. Ya, udah lewat. Cuman kepikiran Meskipun ada yang- advokat. Oh, Nah, advokat masih ada. Ngambil jurusan berarti langsung udah fokus ke pidana, Pak. Saya pidana. Dari awal saya mengambil pidana. Dan Setelah- aku suka dengan pidana. Setelah perjalanan kuliah, ambil aktif di kampus, organisasi, apa mimpinya berarti kalau ke pidana ke pengacara dong kebayangnya. Nah, di situ terjadi lagi suatu mimpi. Saya masuk pidana awalnya pengen jadi hakim juga. Oh, udah. Macam-macam lah, pengen jadi hakim, Iya. pengen jadi Oh, iya. jaksa, pengen jadi advokat. Tapi akhirnya waktu itu juga ada kesempatan tes di BPK, tapi saya nggak mau, Badan Perwakilan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, tapi saya nggak mau. Dan akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang dosen karena diajak oleh dosen untuk gabung di Fakultas Hukum Sepakuan di Alma Mater. Oke, pas sudah lulus diajak Ya, yaitu ngajar oleh- langsung. oleh Ibu Yeni Kamilono, itu yang pertama kali mengajar saya, namanya Ibu Yeni Kamilono. Jadi salah satu yang berjasa ke Pak Iwan itu ada Bu Yeni. Ibu Yeni Kamilono, dan akhirnya saya dibimbing juga oleh Pak Bintatar Sinaga di bagian hukum pidana waktu itu. Jadi langsung kerja, langsung ngajar. Langsung asisten dosen. Udah nggak kemana-mana lagi. Enggak. Kerjaan nggak di luar. Sangat Udah di kampus banget. Di kampus, Oh, betul, oke. Mas. Asisten dosen. Asisten dosen. Pertama kali Tahun 95 awal. 95, oke. 95. Itu udah lulus berarti ya? Udah Pas awal lulus, Lulus. langsung ngambil mata kuliah ngajar Ngajarnya hukum pidana. hukum pidana. Sama dulu ingat itu tindak pidana tertentu dalam KUHP dengan Ibu Yeni, namanya hukum pidana korporasi. Oke. Dulu itu 3 mata kuliah itu yang saya pertama kali. Akhirnya pas sudah asisten dosen, jadi dosennya tahun berapa Pak? Mulai dosennya tahun 95 akhir udah di dosen tetap. Oh, cuma 5 akhir. Dan waktu itu alhamdulillah juga dikasih jabatan struktural oleh Langsung? universitas. Itu namanya itu Kepala Pusat Pengabdian Hukum. Oke. Kepala Pusat Pengabdian Hukum Oh, kayak LBH gitu Universitas ya? Pakuan. Jadi bukan Pusat pengabdian hukum, penelitian? hanya pengabdian, Oh, pengabdiannya gitu. penyuluhan itu kan. Oh. Tapi tingkatnya universitas. Iya kayak LPPM-nya. Ya, itu LPPM, cuman LBH-nya. tidak hukumnya. Oh, oke. Jadi awal pertama kali jadi dosen udah jadi struktural di universitas. Takdir lagi. Sebelumnya udah ada itu ya. Apa Lembaga bantuan itu pengabdian hukumnya udah ada. Udah berarti? ada. Udah ada. Udah ada. Bapak udah tahun 95 tuh langsung dapet situ gitu ya. Kurang lebih lumayan lama tuh, berapa tahun tuh menjabat Kepala Pusat Pengabdian Hukum. Ngapain Pak di itu tuh apa sih? Penyuluhan hukum, terutama penyuluhan hukum. Jadi saya membuat proker penyuluhan hukum kemana-mana. Di Bogor aja atau Di Bogor, saya tata di Bogor dari Kabupaten Bogor, Sukabumi juga. dari udah masuk situ semakin menguatkan apa mimpi apa untuk Menguatkan mimpi untuk menjadi dosen profesional, Mas. malah dosen Profesional, ingin kuliah lagi S2. tetap nggak mau jadi yang tadi hakim, jaksa itu udah lewat. udah. Udah lewat. Cuman kepikiran Meskipun ada yang- advokat. Oh, Nah, advokat masih ada. Makanya saya sempat magang di LBH Ampera dulu. Waktu mahasiswa tuh magang di LBH Ampera. Oke. Sempat magang di situ. Oh di pas kuliah. Pas kuliah. Dulu kakaknya namanya Maradang Sinaga, Pak Maradang Oke. Sinaga. Di Jakarta. Di Bogor. Oh di Bogor. Oke. Lalu dalam perjalanan Dalam perjalanan ya akhirnya, tetap musik gimana masih? nah musik itu jalan, Mas. Cuman hanya di kampus. Jadi kalau ada event-event dosen, event mahasiswa, saya tampil nyanyi. Oke. Solo, paling yang duet lah sama teman-teman. Masih Pak Iwan dosen muda nih. Dosen Masih muda. nyanyi berarti. Masih. Kalau nyanyi itu tidak bisa hilang sampai sekarang. Oh sampai sekarang masih ada Sampai berarti. sekarang. Oke. Cuman saya nggak ada gitar sekarang. Kalau ada gitar saya bisa nyanyi juga. Nanti episode berikutnya nanti ada nge-gym nge-gym langsung. Nah, lalu jauh ya langsung ke perjalanan dari S1
harus S2. S2 itu karena ikhlas atau kepaksa harus kuliah S2? Nah, ini menarik lagi Mas, S2. Karena tipe Bapak kayaknya masih orang tipe jalanan. Selalu progresif. Heeh. Jadi waktu itu tahun 95 saya udah mengajar dan akhirnya jadi dosen tetap kan. Iya. Terus 95 itu ke 9, saya S2 kan tahun 99. 99 pas Masih junior. Pas awal reformasi berarti ya. Masih junior, artinya kalau mau sekolah S2 itu ya harus waktunya ya. bergiliran lah. Oke. Cuman saya bilang ke Pak Bin Tatar waktu itu dekan, Pak Bin saya pengen S2 itu kan. Kenceng juga pengen S2. Nah, akhirnya tahun 99 saya diizinkan testing S2 oleh Pak Bin Tatar. Tahun 98 saya mulai ngomong ke Pak Bin Tatar, bahkan tahun 97 saya udah ngomong. Oke. Kata Pak Bin Tatar ya harus nunggu dulu, senior-senior kan masih banyak. Oke. Tapi karena mungkin saya semangat kan selalu bertemu Pak Bin Tatar aja mengizinkan. Tahun 99 saya tes S2 di UI. Dan alhamdulillah satu kali testing masuk. Masuk di Magister Ilmu Hukum di UI. Dan alhamdulillah keluar tahun 2001. 3 tahun pas ya. Cuma 2 tahun. 2 tahun nih? 2 tahun. 2 tahun kurang bahkan. 2 tahun kurang. 1 tahun 9 bulan. Itu apa? Konsentrasinya apa sih, Pak? Hukum pidana. Hukum pidana. Oh, berarti fokus emang yang nikmati hukum pidana. Saya. Bahkan pertama kali lulus gitu ya, dengan teman-teman itu nama Pak Agus Surono ya. Pertama kali lulus tahun 99 itu dengan Pak Agus Surono. Hukum pidananya kalau S2 lebih banyak kaji apa sih, Pak? Kalau di sana lebih banyak ke kajian sistem peradilan pidana. Oh, oke. Oh, ya pada saat awal-awal itu ya. Sistem peradilan pidana. Dan waktu itu saya membuat tesis dengan judulnya urgensi penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Nah, itu jarang tuh. Ya, waktu itu KPK belum lahir. Iya. KPK belum lahir. Kenapa ngambil itu, Pak? Ya, saya tertarik dengan kajian pidana mati. Pertama itu, yang keduanya tertarik dengan konteks korupsi waktu itu kan. Karena merajalela juga korupsi kan. Meskipun itu baru awal-awal reformasi kan. Reformasi. Dan itu ditandai dengan munculnya Undang-Undang Tipikor itu. 3199. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Iya. Yang mengamanatkan supaya lahirnya KPK dalam undang-undang tersebut. Oh, oke. Itu sambil ngajar, Pak? Kuliah sambil ngajar. Di Pakuan itu ngajar tetap, kuliah harus jalan. Berarti naik kereta itu ya? Dulu pulang pergi ya. Pulang pergi. Nah, waktu itu tinggal di Depok waktu itu kan. Oh, dulu pas kuliah di Depok. Berarti enggak, bukan kalau emang dari dulu. Kalau rumah dulu di Depok. Oh, dari pas ngajar di sini udah di Depok berarti tinggalnya. Iya. Oh, oke. Oh, berarti emang udah angker ya? Anak kereta berarti. Anak kereta. Oh. Kadang naik kereta, kadang-kadang juga naik bis juga. Oh, berarti menikmatin ada copet juga. Pernah kecopetan juga, sering gitu. Karena nggak mungkin ahlinya kalau nggak pernah kecopetan. HP pernah, dompet pernah juga di kereta. Kereta kan itu nggak seperti sekarang. Padahal Depok kesini loh. Ya, gimana? Kena juga ya? Kena juga. Masalahnya kalau kesini Depok kesini kan pas siang-siang. Oh iya, pas ini Pas pulang kuliah kan. Oke. Pulang kuliah misalnya jam 10 kan, kita kesini kan, mau ngajar kan. Nah disitulah kadang-kadang kecopetan. Yang gondok apa, Pak? Kena pas kecopetan apa, Pak? Yang agak kesel tuh? Ya, dompet sama HP dulu kan. Dompet kita akhirnya kan untung masih udah sampai sini kan. Kita akhirnya ada uang kecil bisa naik di atas. Karena orang nggak tahu kan dulu mah masih belum seenak sekarang kereta itu gitu. Jadi kalau dibandingkan sekarang, alhamdulillah ya, kereta udah lebih baik lah gitu. lebih beradab. Lalu udah S2, lama juga tuh Pak S2 ke S3 tadi Pak Iwan. Udah beres S2, alhamdulillah magister hukum. Tidak lama kemudian tahun 2003 terjadi pemilihan dekan. 2003. Nah, 2003 muncullah dekan baru namanya Dr. Sri Utari. Dan saya ditunjuk sebagai pembantu dekan bidang akademik tahun 2003. Oke. Pembantu dekan akademik, kalau sekarang wakil dekan. Oke. Bidang akademik. Dan saya jalani sampai tahun 2012. Wow. 9 tahun. 9 tahun jadi wadik 1, Mas. 2012. 11 ke 9 tahun ya. Iya, 2012 Ibu Dekan Dr. Sri Utari meninggal dunia. Dan saya ditunjuk oleh Pak Rektor sebagai dekan waktu itu. 2012 ditunjuk sebagai dekan sampai tahun 2015. 2015 itu perjalanan struktural berarti kan. Oke. Di Fakultas Hukum.
2015 langsung ke, menariknya apa sih Pak? Jadi tantangan dari dekan itu sama tadi wakil dekan, wakil dekan. Tantangannya berat, artinya kita kan harus mengelola kurikulum kan, kita memajukan kampus dengan kegiatan ilmiah, kita juga harus membuat jurnal kan, pengabdian masyarakat, penelitian ya. Dan itu berat sekali dan tapi alhamdulillah waktu itu berjalan baik lah, dan Fakultas Hukum mendapatkan akreditasi A. Oh A. Di zaman Ibu Tari itu pertama kali Fakultas Hukum mendapatkan nilai A. Oh, oke. Bahkan pertama kali di Unpad. Pas Ibu itu almarhum ya. Di Unpad belum pernah ada yang dilanjutkan A. Bapak masih A, terus A. Masih A. Oke. Masih A sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih kuat ya. Keren. Ya, alhamdulillah kontribusi kan memajukan kampus. Udah berjalan. Nah, bicara kalau tentang jurusan atau Fakultas Hukum gitu. Ini kan banyak banget Pak ya alumni Pakuan. Luar biasa banyak sekali. Banyak banget gitu ya. Entah berapa puluh ribu. Emang awal tuh hukum di Pakuan tuh tahun berapa sih Pak? Jadi awalnya gini Mas Elva. Jadi Universitas Pakuan itu sebenarnya kan kelanjutan dari pusi dari awalnya Unbo, Universitas Bogor. Oh oke. Dulu ada Unbo sekitar tahun 60-an berdiri Unbo yang punya 2 fakultas, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Oh oke. Nah tahun 80 diadakan pusi penyatuan yang diberi namanya Universitas Pakuan. Tahun 80 berarti. 80 kalau salah. Namanya resmi Pakuan itu tahun 80. Dan muncullah fakultas-fakultas lain. Oh, berarti semua yang tua tuh ekonomi dan hukum dan ekonomi. Oh, dulu namanya Unbo. Ya di perjalanan itu mungkin masih akademi kebanyakan ya. Oh, oke. Ada akademi pariwisata, sekolah, ada FKIP dulu ada FKIP juga kan. Kalau sampai GRI lah, FKIP GRI ya, setelah jadi Pakuan ya mereka menjadi satu dan menjadi Universitas Pakuan, di mana fakultasnya ada Fakultas Hukum, Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, ada MIPA, ada Sastra, dan Teknik. 6 fakultas. Udah mulai ini. Enggak, yang menariknya tuh bagi teman-teman yang SMA ya Pak ya, yang mau ini, orang yang masuk hukum itu nanti udah lulus ngapain sih Pak? Orang taunya kan tadi ada pengacara, hakim, jaksa, kayaknya dikit gitu loh. Sebenarnya banyak Mas. Gila. Apa sih Pak sebenarnya Pak? Masuk Fakultas Hukum itu menurut saya itu banyak sekali. Memang secara profesi ya hakim, jaksa, notaris. Oh iya notaris. Advokat. Nah itu profesi kan. Tapi Fakultas Hukum kan bisa kerja di mana-mana Mas. Bisa di bank, bisa kan? Bisa Pak? Bisa, banyak orang hukum di bank. Analis kredit kan memerlukan aspek hukum. Analis kredit hukum legal berarti ada. Menggunakan analis perdata di situ kan. Fakultas Hukum juga bisa kerja di biro-biro hukum. Personalia. Ya kan? HRD kan banyak orang hukum. Di swasta sebagai konsultan hukum, konsultan macam-macam ya bisa dari Fakultas Hukum. Oh, ada konsultan hukum juga ya berarti? Iya. Jadi banyak menurut saya sebenarnya. Oh, jadi nggak hanya yang ini? Tidak hanya yang profesi tadi. Di kementerian-kementerian kan ada bagian legal tuh semuanya Mas. Oh, berarti ASN juga ada ya buat di yang bagian legal. Kan? Apalagi di lembaga-lembaga kan perlu orang hukum semua, di DPR, di MPR. Nah itu tadi yang awal Pak Iwan bilang, hukum itu dinamis kan? Dinamis. Kalau bagi yang awam ngeliatnya, itu tuh aja gitu ya. Di situ ada masyarakat, di situ ada hukum Mas. Itu kata Cicero itu seorang filsuf dari Romawi mengatakan ubi societas ibi ius. Di situ ada masyarakat, di situ ada hukum. Maknanya apa Pak? Makna mendalamnya buat jadi artinya di mana ada di situ ada masyarakat, pasti ada aspek hukumnya. Minimal ya hukum antar individu, perkawinan, hukum itu yang dinamisnya itu di situ. Dan oh iya, tidak pasti dalam kehidupan ada hukum. Berarti minimal kita bisa mempraktekkan buat kehidupan kita sehari-hari ya kayak gitu, mengenal gitu. Bukan hanya sekedar profesi kerja di hukum aja gitu ya. Betul Mas. Dalam kehidupan sehari-hari kan hukum berjalan. Oh menarik Pak. Kita beli makanan di Indomaret itu betul hukum perdata berjalan Mas. Itu kayak gitu hukum perdata ya? Hukum lah itu.
kan terjadi levering gitu kan. Bang, menarik juga ya Pak Iwan. Perbuatan itu perbuatan hukum. Kayaknya nanti harus ada konten khusus tuh Pak buat yang kayak gitu-gitu tuh Pak. Nanti kita Pemilu nanti kan perbuatan hukum. Oke, pemilu ke arah mana? Pemilu tuh hukumnya kemana? Ya kalau pemilu kan otomatis dalam konteks ketatanegaraan. Tata-negaraan. Oh, ada hukum tata negara berarti ya. Hukum tata negara. Kan macam-macam, ada hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum internasional. Konten kita bisa banyak nih Pak Iwan nih. Ada hukum alam juga. Boleh tuh nantilah kita bahas lagi.